Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Yuneti SPD. Saya guru SD Negeri 05 Kotobangun, Kecamatan Kapur 9, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Sekaligus, saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 1 LPTK Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 dengan mengambil tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran 3 di kelas 5. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya berjalan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sekarang dilihat di sekelilingnya dulu, apakah ada sampah yang masih berserakan? Ya, sudah tidak ada? Sudah ada? Sekarang kursinya atau mejanya dirapikan dulu. Silakan rapikan dulu. Anak ibu, apakah semuanya hadir? Hadir. Hadir semuanya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, sebelum kita lanjut, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa pada hari ini? Pak, silakan. Pak pimpin doanya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak.
menambah ilmu pengetahuan kita. Silakan diambil. Sudah selesai anak ibu? Sudah. Sudah? Berkah di balik angka. Berkah di angka. Nah, jadi dengan membaca ini, itu kalian sudah bisa menambah ilmu pengetahuan. Sekarang silakan kembalikan bukunya lagi. Untuk semangat. Sekarang aku mau tanya, siapa yang masih ingat apa sajakah bagian-bagian dari sistem pencernaan pada manusia? Pak masih ingat? Mulut. Apa lagi? Kerongkongan. Berapa lagi? Lambung. Hari ini kita akan belajar itu tema 3 makanan sehat dan subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran 3. Bu mau tanya sekarang. Saya menyampaikan tujuan dari pelajaran hari ini ya. Tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama itu melalui teknik video siswa mampu menganalisis pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang kedua, melalui diskusi kelompok siswa mampu membuat laporan tentang interaksi manusia dengan lingkungan dengan benar. Ketiga, dengan mengamati lingkungan sekitar, siswa mampu menganalisis kegiatan mendukung keragaman sosial budaya yang ada di masyarakat. Keempat, dengan membuat cipta bergambar, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang keanekaragaman di lingkungan sekitar secara komunikatif dan sistematis. 5, melalui kegiatan presentasi kelompok, siswa mampu menjelaskan informasi yang disampaikan dari interaksi manusia dengan manusia. Nah, apakah Mbak Ibu sarapan tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah? Ya. Ada? Ada. Ada sarapan? Ada. Bagus ya. Pernah kan Mbak Ibu tidak pernah sarapan sebelum berangkat ke sekolah? Pernah? Bagaimana perbedaan antara sarapan kita dulu sebelum ke sekolah atau tidak? Bagaimana enaknya? Pasti? Betul? Sarapan. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Harap anak Ibu bisa memperhatikannya dengan baik ya. Nah, kita belajar di tema 3 usus halus. Asih, makanan dikunyah di dalam mulut dengan wah, kedengarannya enak, Dit. Iya. Nah, sekarang aku mau tanya, apa ada yang masih ingat organ pencernaan manusia?
Masih, makanan dikunyah di dalam mulut dengan gigi. Kemudian makanan meluncur masuk ke kerongkongan untuk kemudian masuk ke lambung, sahut Siti. Dari lambung, makanan diubah menjadi bubur makanan yang kemudian diserap oleh apa? Tanya Lani. Usus halus. Usus halus akan menyerap semua sari-sari makanan, Lani. Selanjutnya, makanan yang tidak dapat dicerna bergerak menuju usus besar. Lanjut Siti. Aku lupa apa yang terjadi saat makanan berada di usus besar ya. Usus besar menyerap air yang terdapat dalam bubur makanan dan menjadi tempat terjadinya proses pembusukan makanan, Din. Kemudian makanan yang sudah melalui semua proses tersebut masuk ke anus untuk kemudian dibuang. Jangan lupa makan makanan yang sehat ya teman-teman, agar kesehatan organ pencernaan kita tetap terjaga. Nah itu tadi ya percakapan Siti dan teman-temannya. Makanan sehat itu tidak harus mahal adik-adik. Makanan itu merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Jadi ayo kita biasakan makan dalam mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Namun adik-adik, tidak semua jenis makanan yang dikonsumsi dapat memberikan asupan gizi yang baik dan sehat. Makanan yang sehat ialah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Jadi tidak semua makanan mahal, makanan enak itu adalah makanan sehat. Nah, makanan sehat di sini adalah makanan yang mengandung semua zat gizi. Dalam pemenuhan makanan, manusia itu tidak dapat bekerja sendiri adik-adik. Contohnya adalah budidaya padi. Manusia itu selalu melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidupnya. Nah, dari video tadi itu kita bisa belajar pentingnya untuk makanan. Apa kita butuh makan? Itu untuk menambah energi bagi tubuh kita. Sama halnya dengan kendaraan bermotor. Apabila kita tidak isi bensin, apakah motor itu bisa berjalan? Bisa kita hidupkan? Sama juga dengan manusia. Lah, makanan itu sangat penting bagi manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Namun tidak semua jenis makanan ya yang didapat kita konsumsi yang sehat. Makanan yang sehat itu tidak harus mahal. Makanan yang sehat adalah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Kalau tidak sarapan, itu pasti kalian tidak akan konsentrasi dalam menerima pelajaran. Kenapa? Kita lanjut videonya ya. Proses apa yang terjadi dalam proses tersebut manusia berinteraksi dengan lingkungannya? Bagaimana dengan lingkungan sosialnya? Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah adik-adik, ada yang namanya interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, lalu hubungan individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Jadi dalam kehidupan kita pasti ada interaksi. Nah interaksi sosial ini ada ya hubungan antar individu atau antar orang. Lalu individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok itu adalah interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama sebab individu itu tidak dapat hidup tanpa individu. Nah, ada interaksi dengan penjual toko. Nah, penjual toko mendapatkan beras dari mana? Oh, mendapatkan beras dari petani. Nah, antara penjual ya atau yang berjualan di toko dengan petani itu juga ada interaksi sosial. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia
dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Jadi yang namanya interaksi dengan lingkungan hidup berarti interaksi manusia dengan lingkungan di sekitarnya, mengolah dan menanam padi. Sedangkan interaksi dengan lingkungan itu terjadi antara manusia dengan tanah atau lahan sawah yang diolah. Jadi ada interaksi sosialnya, ada interaksi dengan lingkungannya. Berikutnya, nah ada gambar orang yang menebang pohon ya adik-adik ya. Amati lingkungan sekelilingmu. Coba sebutkan interaksi manusia dengan alam yang dapat kamu temukan di sana. Apakah yang telah dilakukan oleh manusia dan apa pengaruh dari kegiatan manusia terhadap lingkungan alam tersebut? Contohnya di sini adalah orang yang menebang pohon ya. Sekitar kalian bisa berupa lingkungan rumah atau di sekolah. Nah, kalian bisa mengisi tabel seperti di bawah ini nanti dan tentukan jenis interaksi yang terjadi dengan menjelaskan alasannya. Nah, ini contohnya nih ya. Yang pertama, interaksi yang dilakukan adalah menangkap ikan di laut. Nah, interaksi dengan lingkungan hidupnya apa? Nelayan dengan laut. Interaksinya ya, nelayan dengan lautan. Lautan itu kan lingkungan hidup. Karena di sini nelayan itu mengambil ikan yang ada di laut. Selain itu, Anak Ibu, setelah kalian lihat video tadi, nah proses apa kira-kira yang terjadi? Proses manusia dengan manusia. Proses interaksi manusia dengan lingkungan. Kemudian, apakah dalam proses tersebut manusia berinteraksi dengan lingkungan tadi? Iya. Nah, jadi setelah kalian mempelajari video tadi, itu kita bisa mengetahui bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Nah, itu dinamakan dengan makhluk sosial, makhluk yang saling bergantung. Contohnya untuk makan, butuh makan, kita makannya dengan apa? Nasi. Nasi itu asalnya dari apa? Dari beras. Beras itu dari padi. Untuk menghasilkan padi itu, yang menghasilkan adalah petani sawah. Jadi namanya kita mau makan butuh kita nasi. Bisa kita bertani dulu, baru kita bisa menanam nasi. Kemudian bisa kita butuh kita lauk pauk mencari ikan kita bisa. Jadi kita saling bergantungan, butuh kita orang petani sawah untuk menghasilkan padi, kita beli berasnya untuk dimasak. Kemudian kita beli lauk pauk untuk dimasak pula. Jadi itulah makhluk itu saling berinteraksi. Kita adalah makhluk sosial yang saling bergantungan. Contoh lainnya, pakaian. Kita berpakaian untuk pergi ke sekolah. Adakah kita menjahit pakaian kita sendiri? Tidak kan? Jadi kita butuh pula orang yang bekerja sebagai penjahit. Itu namanya manusia saling bergantungan. Nah, sampai di sini mengerti anak Ibu? Nah, masih ada videonya yang kita lanjut. jika kamu sudah mengamati interaksi yang terjadi di lingkungan sekitarmu, kalian bisa mengidentifikasi pihak yang berinteraksi dengan memperhatikan hal berikut. Yang pertama, apakah pihak yang berinteraksi ini memiliki perbedaan? Lalu berapa usia manusia yang berinteraksi? Apakah jenis kelamin mereka? Apakah pekerjaan mereka berasal dari latar belakang budaya apakah mereka? Dan apakah agama yang mereka anut? Nah, adik-adik yang hebat, Indonesia itu dikenal memiliki tingkat keragaman budaya, adat istiadat dan agama yang tinggi. Berdasarkan hasil pengamatanmu tersebut ya, buatlah nih sebuah komik sederhana yang mengetengahkan tentang interaksi yang dilakukan oleh manusia. Nah, baiklah. Dari video yang barusan tadi itu kita bisa mengetahui bahwa di Indonesia ini banyak terdapat apa? Banyak terdapat perbedaan. Contohnya di Indonesia ini banyak beragam suku, agama,
Padahal kalau Betty dan Putu Kamu bisa berbeda bahasanya. Kemudian sukunya juga berbeda. Jadi itu bertanda Indonesia ini banyak bermacam-macam suku, budaya, bahasa. Nah, sampai di sini ada nggak ibu yang belum paham? Hah? Udah paham semuanya? Hah? Udah? Nah, tapi kenapa kurang semangat lagi Bu Lihat? Kita tepuk semangat satu kali lagi. Nah, tepuk semangat. Udah semangat ya. Jadi selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Untuk anak Ibu ia kerjakan secara berkelompok. Jadi silakan masing-masing mencari kelompoknya seperti biasa. Disusun bangkunya dulu. Silakan kerjakan berkelompok ya. Sebelum memulai kerjakannya, itu tulis nama kelompoknya dulu ya. Silakan ditulis nama kelompok di atasnya. Nah, silakan kerjakan, buat nama kelompoknya di atas dulu. Yang kelompok 1. Nah, silakan kerjakan ya.
Ya, LPPD-nya sudah. Baiklah. Sekarang silakan presentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing kelompok ya. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Silakan, siapa yang akan mempresentasikan? Silakan berdiri di depan. Masih anggota kelompoknya. Cepat. Cepatnya, semuanya. Cepat, semuanya. Harus maju ke depan. Nah, silakan tanyakan hasil dari kerja kelompoknya. Assalamualaikum. Kami dari kelompok. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Interaksi yang dilakukan dari gambar yang pertama, makan sarapan bersama-sama. Silakan perhatikan yang punya kalian yang lain. Kemudian itu interaksi yang dilakukan dari gambar yang nomor 2 ya. Interaksi di lingkungan hidupnya apa? Manusia dengan lingkungan. Bacakan interaksi dengan interaksi sosialnya. Interaksi antar teman. Bagaimana kelompok lain? Apakah sesuai dengan gambarnya? Sesuai. Sesuai. Banyak. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1 semuanya ya. Baiklah, kelompok 1 silakan duduk. Kita lanjutkan ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari gambar nomor 2, main voli bersama. Itu adalah interaksi yang dilakukan. Interaksi yang di lingkungan hidupnya. Manusia dengan lingkungan. Manusia dengan lingkungan. Kemudian interaksi sosialnya apa? Interaksi antar pemain voli. Bagaimana kelompok lain? Sesuaikah dengan gambarnya? Sesuai ya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Baiklah, kelompok 2 silakan kembali. Sekarang kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari gambar nomor 3, kerja bakti membersihkan irigasi. Kerja bakti membersihkan irigasi. Kemudian Manusia dengan lingkungan tanah dan air. interaksi sosialnya apa? Antara masyarakat yang ikut dalam kerja bakti. Interaksinya